Halo geng, kembali lagi di channel Area Story. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film meteor yang berjudul Greenland, rilis tahun 2020, yang menceritakan sebuah keluarga berusaha untuk menyelamatkan diri mereka dari hujan meteor yang sangat dahsyat. Dan hujan meteor itu hampir saja membuat kehidupan manusia punah. Tanpa banyak cincong, langsung saja ke alur ceritanya. Let's go. Tut 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 turut. Tut turut turut turut. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang insinyur yang bernama John. Dia sedang mengawasi pembangunan yang dia kerjakan. Saat pulang, dia bertemu dengan istrinya yang bernama Allison. Mereka juga sudah mempunyai satu anak yang bernama Nathan. Nathan juga mempunyai penyakit diabetes dan selalu membutuhkan insulin. John melihat berita di TV yang sedang memberitakan tentang meteor yang sangat besar akan jatuh ke bumi, dan NASA mengkonfirmasi bahwa itu tidak akan berbahaya bagi manusia, karena itu adalah hal yang langka sehingga semua orang menunggu momen meteor itu jatuh. Besoknya, Allison menyuruh John untuk membeli bir, karena di rumah mereka, para tetangga akan berkumpul sekaligus menyaksikan bersama meteor yang akan jatuh itu. Dia pun pergi bersama Nathan, tapi di langit sekitar rumah mereka pun sudah seperti api yang membara. Saat sampai di supermarket, di langit pun sudah dipenuhi begitu banyak pesawat tempur yang dikerahkan oleh militer Amerika Serikat, namun belum diketahui apa tujuannya. Saat John sedang membeli perlengkapan yang disuruh Allison, dia mendapatkan panggilan darurat dari pemerintah yang berisi untuk mengevakuasi diri ke tempat rahasia. Namun anehnya hanya dia yang mendapatkan telepon itu. Padahal ada para pelanggan lain yang ada di sana. Mereka pun secepatnya pulang ke rumah. Saat sampai di rumah, ternyata tetangga John sudah berkumpul di sana. Sambil mereka juga sedang menonton jatuhnya meteor secara live. John membicarakan pesan pemerintah kepada Allison, namun Allison mengabaikan pembicaraan mereka dan pergi menonton bersama. Saat meteor itu akan jatuh ke perairan segitiga Bermuda yang jauh dari daratan, tayangan itu tidak bisa menangkap gambar meteornya, dan terjadi getaran yang kuat di rumah John. John pun melihat keluar apa yang terjadi, tapi tiba-tiba dia pun terpental karena benturan meteor itu yang jatuh tidak jauh dari rumah mereka. Ternyata meteor itu jatuh di pusat kota Florida. Semua orang pun panik, tapi pesan dari pemerintah itu muncul lagi, dan tetap hanya John yang mendapatkan pesan itu. Mereka pun bersiap dengan membawa semua perlengkapan serta obat-obatan Nathan. Ketika akan pergi meninggalkan rumah menuju pangkalan militer yang sudah diinformasikan, tetangga John menghadang jalannya untuk menitipkan anak mereka agar bisa ikut bersama dengan mereka. Namun John menolaknya dengan alasan karena hanya mereka bertiga yang mendapatkan pesan itu, dan kemungkinan anak itu akan terlantar di sana. Di jalanan juga sudah sangat kacau, semua supermarket hancur karena semua orang berebutan mengambil kebutuhan sehari-hari untuk bertahan hidup. Padahal kan meteornya jatuh di tempat mereka, yang ngapain capek-capek ambil makanan, udah pasti kena juga soalnya. Jalanan tol yang menuju ke pangkalan militer juga macet total, dan mereka harus mencari jalan alternatif. Tapi waktu yang dibutuhkan jauh lebih lama, tapi mereka tidak punya pilihan lain. Namun saat di perjalanan di malam hari, Nathan mengambil selimut dari dalam tas, dan tanpa sengaja dia menjatuhkan obat yang telah disiapkan untuknya. Dengan perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan, mereka sampai di pangkalan militer. Namun antrean mobil juga sangat panjang, dan mereka harus berjalan sambil membawa barang dan tidak sengaja meninggalkan obat Nathan karena terjatuh. Tapi obat Nathan tertinggal di mobil akibat tidak sengaja dijatuhkan Nathan. Beban kali yang Nathan. Di gerbang militer juga sudah seperti lautan manusia. Semua orang di tempat itu agar bisa pergi menuju bangker rahasia dari pemerintah. Namun hanya orang terpilih saja yang bisa masuk sana. John dan keluarganya pun merayap di antara orang-orang dan berhasil masuk karena mereka salah satu orang yang terpilih.
Di sana mereka akan menaiki pesawat militer Boeing dan akan menuju ke tempat rahasia yang disiapkan, namun belum diketahui tempatnya ada di mana. Ya iyalah, kan rahasia. Kalau udah tahu tempatnya bukan rahasia lagi namanya. Ah, pilih kali lah. Mereka hanya diperbolehkan membawa satu tas, dan tas itu sudah disediakan oleh pihak militer. Waktu mereka sedang memilih barang yang akan dibawa, John dan Allison baru menyadari kalau obat Nathan tidak ada, sehingga John lah yang pergi untuk mengambil obatnya yang jatuh di mobil. Put it in here, it's gone. What do you mean it's gone? I'm gonna go get it. Wait, what? What? Am I just gonna leave it then? Someone? Di markas, Allison berinisiatif melaporkan kejadian itu kepada petugas militer kalau suaminya sedang mengambil obat untuk anaknya karena mengalami penyakit diabetes. Billy kali lah, tahap apa lah kau bilang, bagus kau diam-diam aja di situ nunggu suamimu. Akibat hal tersebut, dia harus menuju kantor dan bertemu dengan komandan di sana, dan harus rela dibatalkan karena tidak diizinkan untuk masuk karena anaknya sakit. With a chronic condition can't be on the plane. It's just... My family wasn't selected, ma'am. John yang keluar dari markas untuk mengambil obat telah sampai di mobil. Dia mencari obat itu, dan benar saja kalau obatnya jatuh dan tertinggal di mobil. Dia pun segera bergegas kembali ke markas untuk bertemu dengan istri dan anaknya. Dia belum tahu aja kalau istri sama anaknya udah diusir. Waktu sampai di markas, dia mencari Allison, namun petugas di sana menyuruhnya untuk langsung masuk menuju pesawat karena akan segera berangkat. John juga masih berupaya mencari istrinya di dalam pesawat. Pria yang duduk di sampingnya melihat John memegang kotak obat untuk Nathan. Pria itu mengatakan bahwa keponakannya dilarang menaiki pesawat karena sedang sakit. Mendengar hal tersebut, John langsung meminta untuk turun, karena anak dan istrinya tidak diizinkan terbang. You get off this plane, we are leaving without you. That's okay. Just Allison dan Nathan sudah keluar dari markas. Allison juga mencoba menghubungi John namun tidak tersambung, karena keadaan sekarang sangat terganggu akibat dari meteor, dan hanya bisa mengirim pesan bahwa dia akan ke rumah ayahnya. Kembali ke John, saat akan turun dari pesawat, gerbang depannya dijebol oleh orang-orang yang ingin masuk. Mereka juga membawa senjata api dan menembaki para petugas militer hingga tewas. Dan tangki dari pesawat itu pun bocor dan meledak. Untungnya John masih sempat menjauh dan hanya terkena efek ledakannya. Allison dan Nathan juga melihat ledakan dari dalam markas. Mereka lanjut berjalan ke arah mobil untuk mengecek obatnya karena kondisi Nathan sekarang sedang lemas tak berdaya. Namun obatnya tidak ada karena telah diambil oleh John. Find your meds. Mereka pun berjalan untuk mencari apotek terdekat, mencari obat yang dibutuhkan Nathan. Mereka berjalan di tengah kegelapan malam. Waktu berjumpa dengan apotek, mereka langsung mencari insulin untuk meredakan diabetes Nathan. Namun setelah ketemu dan mengobati Nathan, tiba-tiba di tempat itu ada sekelompok gangster datang dan menembaki mereka. Hingga satu wanita tua tewas terkena tembakan. Untungnya mereka masih diselamatkan oleh orang-orang itu. Saat keluar dari apotek, mereka bertemu sepasang suami istri. Sang istri bernama Mawar, dan suaminya bernama Rus. Bukan, bernama Udin. Allison dan Nathan pun nebeng di mobil suami istri itu. John juga sudah keluar dari markas militer. Dia menemukan saudara kecil dari Allison yang mengatakan bahwa mereka akan ke rumah ayahnya Allison yang ada di utara Amerika, yang membuat John langsung bergerak dan mencari tumpangan. Setelah sampai di sebuah tempat, John melihat sebuah mobil pick-up dan meminta untuk menumpang menuju utara, dan kebetulan juga supir itu juga akan mengarah ke utara. Di dalam pick-up itu, dia berjumpa dengan seorang pria baik. Pria itu melihat gelang yang ada di tangan John, yang artinya adalah orang-orang terpilih. Dan pria itu menjelaskan bahwa pemerintah memilih orang-orang penting di bidangnya masing-masing untuk diselamatkan di bunker yang ada di Greenland. Dan kebetulan profesi John adalah seorang insinyur pembangunan. Di mobil lain, Mawar dan suaminya juga melihat gelang yang ada di tangan Allison dan Nathan. Dan mereka bertanya kenapa mereka tidak ada di markas militer. Allison menjelaskan mereka sudah ditolak akibat Nathan mengalami sakit sehingga tidak diizinkan terbang. Dan tidak sampai di situ, John juga hampir tewas di mobil pickup itu. John juga hampir tewas gara-gara di mobil pickup itu ada pria lain yang ingin mengambil gelangnya. Dan mereka pun adu jotos hingga mobil mereka mengalami kecelakaan. Setelah kecelakaan dan mereka harus terjatuh dari mobil, pria itu masih mencoba mengambil gelang dari John. Namun John masih bisa mempertahankannya dan harus membunuh pria itu. Namun pria yang baik kepada John juga tewas akibat kecelakaan mobil. Di sisi lain, Allison juga mengalami kesedihan karena Udin menurunkannya di tengah jalan dan mengambil gelangnya. Udin juga membawa Nathan pergi bersama mereka menuju markas militer
Allison pun berjalan sambil menangis. Untungnya saat berjalan ada mobil yang dengan senang hati berhenti dan memberikannya tumpangan karena mereka jalan searah dengan jalan mobilnya Udin. Udin dan Mawar pun mencoba memperbaiki gelang dari Allison yang rusak karena dia mencurinya dari Allison agar bisa dipakai kembali. Saat mereka telah sampai di markas militer, mereka juga mengancam Nathan agar bilang kalau mereka adalah ayah dan ibunya. Mereka juga mencoba masuk dengan gelang Allison dan Nathan. Namun saat itu juga Nathan mengatakan bahwa mereka telah menculiknya dan melempar ibunya. Di mobil Allison, mereka mengalami macet di jalan yang menuju ke pangkalan militer. Tanpa mengucapkan terima kasih dan basa-basi, dia langsung turun dari mobil dan berlari menuju ke markas militer untuk mencari Nathan. Dia dibantu oleh seorang petugas untuk menemukan tenda di mana anaknya berada, dan akhirnya mereka berhasil berjumpa dengan Nathan. Hari pun telah berganti. Di pagi hari, John sampai di sebuah rumah yang tidak ada orangnya, dan dia istirahat sebentar sambil minum dan mengambil mobilnya untuk menuju ke rumah ayahnya Allison. Waktu telah tiba di rumahnya ayah Allison, ternyata Allison belum sampai di sana. Mereka berdua pun menunggu kabar dari Allison, sedangkan Allison diantar oleh bus militer sampai di sebuah telepon umum di dekat rumah ayahnya. Dan untungnya telepon umum itu masih berfungsi dan bisa menelpon. Stay there. Stay right there. Down the road. Let's go. Setelah mendapatkan telepon dari Allison, mereka berdua bergegas langsung pergi untuk menjemput Allison dan Nathan. Betapa bahagianya mereka bisa berjumpa satu sama lain, dan mereka pun langsung pulang ke rumah. Saat di rumah ayahnya, mereka mendapatkan informasi rahasia yang sudah tersebar luas dari lokasi bunker rahasia yang ada di Greenland. John juga berencana untuk menuju Kanada, yang dimana dia mendapatkan info dari pria baik bahwa ada penerbangan yang akan dilakukan 4 jam lagi menuju ke Greenland. Namun ayahnya Allison tidak ingin ikut bersama mereka dan memilih untuk tinggal di rumahnya. Mereka pun tidak punya pilihan lain dan harus segera berangkat karena keadaan juga semakin parah. Dan meteor terbesar akan menghantam bumi dalam beberapa jam lagi. Meteor yang mampu membinasakan seluruh manusia. Mereka pun bergerak. Di jalan, John dan Allison masih sempat bercanda kecil untuk menghilangkan kepanikan mereka dengan keadaan ini. Namun lagi dan lagi, jalan satu-satunya untuk menuju Kanada macet total. Dan juga hujan meteor pun terjadi. Untungnya mereka masih bisa bersembunyi di bawah jembatan. Hujan meteor itu terjadi cukup lama, hingga keadaan sudah cukup gelap. Setelah itu mereka bergerak kembali ke Kanada, karena beberapa menit lagi penerbangan itu akan dilakukan, dan mereka harus cepat. Waktu sudah dekat dengan bandara, mereka melihat ada pesawat yang sudah terbang, dan mereka juga melihat pesawat yang akan lepas landas. John pun langsung tancap gas dan menutup jalan pesawat itu. Dia meminta agar dia dan keluarganya bisa ikut, tapi pesawat itu sudah sangat penuh. Tapi dengan perdebatan yang alot, akhirnya pilot itu mengizinkan mereka untuk ikut terbang menuju ke Greenland. Mereka akan terbang selama 14 jam, dan waktu sedang terbang mereka melihat keadaan langit yang sudah dipenuhi oleh meteor-meteor yang akan jatuh. Mereka pun sampai di Greenland, namun kejadian yang tak terduga datang ke mereka. Meteor yang cukup besar jatuh di Greenland dan membuat guncangan akibat ledakan yang sangat kuat sampai mengenai pesawat mereka dan mesinnya pun mati. Pilot pun berusaha untuk menstabilkan pesawat mereka, tetapi tidak bisa dan harus mendarat secara darurat. Semua penumpang pun selamat. John melihat keadaan pilot, namun mereka berdua telah tewas akibat menabrak bongkahan es. Mereka berjalan untuk mencari keberadaan bunker. Mereka melihat sebuah truk dan akhirnya mereka dijemput oleh tentara dan membawa mereka ke dalam bunker. Dan dalam hitungan detik, meteor terbesar akan jatuh ke bumi. Keadaan dunia pun sangat kacau karena meteor yang jatuh itu. Di Greenland, pusat kontrol menghubungi tempat-tempat bunker yang masih selamat. Ternyata di seluruh dunia masih banyak orang yang selamat dan mereka bisa keluar setelah 9 bulan harus berada di dalam bunker. Film pun selesai, film yang luar biasa. Pesan dari film ini adalah kita diajarkan untuk mencintai keluarga bagaimanapun kondisi yang lagi kita rasakan. Tetaplah berdoa karena kita tidak mengetahui bencana alam apa yang akan menimpa kita di masa depan. Terima kasih buat yang sudah menonton.
selalu jaga kesehatan, sampai jumpa, dan jangan lupa bahagia. Bye.